Oke semuanya, perkenalkan nama saya Theophilus Mustada Purba. Saya kali ini menjelaskan tentang akuntansi sektor publik, di mana teorinya tentang pendapatan dan piutang daerah. Tapi sebelum itu kita masuk ke teorinya, maka saya akan menjelaskan di sini tentang PPKD dan SKPD. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, PPKD yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Dan juga SKPD itu yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah perangkat daerah yang pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Oke, untuk tugas PPKD itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, di mana yang pertama itu melaksanakan fungsi bendahara umum daerah sebagai fungsi utamanya, dan yang kedua menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, yang ketiga menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang keempat menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, yang kelima melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Dan juga APBD itu adalah gabungan dari setiap SKPD. Setelah itu ada tugas SKPD, di mana tugas SKPD itu yang pertama adalah menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, yang kedua menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, yang ketiga melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak, yang keempat mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, yang kelima mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Oke, akun resiprokal atau kontrol pencatatan antara SKPD dan PPKD, di mana akun rekening SKPD itu rekening koran SKPD yang ada di posisi PPKD, sedangkan akun rekening PPKD itu ada di SKPD. Dari sisi PPKD, akun SKPD akan berada di kelompok aset, sedangkan sementara sisi SKPD, akun rekening PPKD itu berada dalam kelompok ekuitas. Dan juga persamaan akuntansi di PPKD yaitu aset sama dengan kewajiban plus piutang, di mana di bagian aset ini itu ada rekening SKPD, dan juga di persamaan akuntan di SKPD aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, di mana di bagian ekuitas ini terdapat rekening PPKD. Oke, kita masuk pembahasan teori, di mana teori pertama adalah pendapatan. Definisi dari pendapatan LRA itu adalah pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Setelah itu ada klasifikasi pendapatan LRA. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua ada pendapatan transfer, yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Setelah itu transaksi PPKD atau transaksi yang ditangani langsung oleh bendahara umum daerah. Yang pertama adalah pendapatan pajak sebagian dan pendapatan transfer pada umumnya, transaksi yang ditangani oleh PPKD. Setelah itu ada transaksi SKPD, ini yang ditangani langsung oleh dinas yang nantinya akan dilaporkan kembali oleh ke PPKD. Yang pertama adalah transaksi retribusi daerah. Setelah itu kita akan membahas definisi pendapatan LO, di mana hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Setelah itu ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA, yang dimana timbulnya hak atas pendapatan LO, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan perundang-undangan. Pendapatan yang kedua yang B, pendapatan direalisasi adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah.
tanpa didahului adanya penagihan. Contohnya itu yaitu pendapatan hibah pada saat direalisasi. Setelah itu ada kode-kode dalam akun LRA dan LO, yang dimana kode untuk LRA itu yang pertama adalah 4, yaitu pendapatan LRA. Yang kelima adalah belanja, yang keenam adalah transfer, yang ketujuh adalah pembiayaan. Setelah itu ada kode akun LO, di mana kode akun LO ini dimulai dari angka 8 di pendapatannya, yaitu 8 pendapatan LO, selalu 9 beban. Setelah itu kita masuk ke jurnal, di mana untuk pertama untuk pencatatan pendapatan yang diterima PPKD. Jurnal di bagian LRA-nya adalah perubahan sal pada pendapatan LRA. Setelah itu jurnal untuk LO-nya, rekening PPKD pada pendapatan LO. Setelah itu ada juga jurnal selanjutnya, pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Yang pertama adalah, jadi di setiap SKPD itu punya 2 bendahara penerima dan bendahara pengeluaran. Itu bendahara yang berbeda ya. Dan juga untuk jurnalnya sendiri itu, yang pertama adalah jurnal LO, di mana jurnalnya adalah kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Sedangkan jurnal LRA adalah perubahan sal pada pendapatan LRA. Ingat, di bagian kredit selalu adalah pendapatan LO atau LRA. Untuk setiap akun kas hubungannya dengan LO, dan perubahan sal hubungannya dengan LRA. Pendapatan itu hubungannya dengan bendahara penerimaan. Setelah itu ada pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD, di mana jurnalnya adalah rekening PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Contohnya, diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 100 juta. Jurnal LO-nya itu rekening pada PPKD sebesar 100 juta dan pendapatan transfer dana alokasi umum 100 juta. Dan jurnal LRA-nya perubahan sal sebesar 1 juta pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 100 juta. Setelah itu kita masuk ke penyajiannya, di mana penyajian LRA ini disajikan di laporan realisasi anggaran LRA, dan sedangkan untuk pendapatan LO ini disajikan di laporan operasional LO. Oke, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterimanya pembayaran. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewajiban, denda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Untuk jenis-jenis piutang itu dia ada 2, yang pertama piutang pendapatan dan piutang lainnya. Untuk jenis-jenis piutang pendapatan, yang pertama adalah piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, piutang pendapatan lainnya. Dan untuk piutang lainnya ini dia ada satu saja, yaitu bagian lancar tagihan jangka panjang. Untuk pengakuan piutang itu, yang pertama telah diterbitkan surat ketetapan. Misalnya, surat ketetapan pajak diterbitkan. Setelah itu, dan nomor 2, telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakannya penagihan. Setelah itu kita masuk ke penyajiannya, di mana disajikan sebagai aset lancar di neraca sebagai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Setelah itu disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Yang ketiga adalah aset lancar diungkapkannya pula dalam catatan atas laporan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang salah disebutkan. Saya ucapkan terima kasih.